Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke CoinMarketCap. Hari ini kita melihat untuk Fear and Greed Index ini ada di angka 68. Walaupun ini ada di fase greed, tetapi kalau kemarin beberapa minggu yang lalu angkanya ada di angka sekitar 80. Ini kita lihat di sini turun menjadi 68, berarti angka penjualan lebih mendominasi dibanding pembelian di market kripto, teman-teman. Walaupun kalau kita berbicara secara umum, karena ini masih ada di fase greed, sebenarnya angka pembelian masih lebih baik, tetapi ini mengalami penurunan yang cukup tajam, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di Bitcoin dominan, ini dominasi Bitcoin ini mendominasi market, mengalami lonjakan yang luar biasa, teman-teman, di angka 54,1%. Artinya lebih banyak investor, baik itu institusional maupun retail, yang lebih memilih untuk mengalokasikan uangnya ke dalam Bitcoin daripada ke dalam bentuk altcoin, teman-teman. Karena kita tahu bahwa Bitcoin di dalam dunia kripto itu dikenal sebagai sebuah alat untuk store of value atau penyimpan nilai, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum sendiri hari ini mengalami penurunan di angka 15,9% untuk dominasinya. Dan kita pantau hari ini, teman-teman, ini Bitcoin mengalami koreksi yang cukup dalam di angka 66.875 US dollar per satu Bitcoin. Dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 4,88% dan 7 hari terakhir mengalami penurunan sebesar 1,55%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 3.225 US dollar. Jadi ini kita lihat di sini dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 8,46%. Bahkan dalam 7 hari terakhir ini koleksinya sebesar 3%, teman-teman. Jadi untuk Ethereum dalam 24 jam terakhir ini koreksinya sangat dalam sekali. Dan kita lihat hampir semua market mengalami pendarahan, teman-teman. Nah, pertanyaannya, hal apa yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan yang sangat tajam, teman-teman? Kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Bitcoin System.me. Ini ada sebuah artikel yang cukup menarik. Ini artikel baru diupdate kurang lebih sekitar 8 detik yang lalu pada saat video ini dibuat, teman-teman. Jadi di sini dinyatakan harga Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia, mengalami penurunan tiba-tiba pada hari ini dan harganya turun di bawah 68.000, teman-teman. Jadi harga Bitcoin turun di bawah 68.000. Kemudian harga Bitcoin ini yang berada di atas angka 70.000. 70.000 ini kalau kita lihat pada hari itu kehilangan lebih dari 5% dari nilainya pada titik terendahnya dengan penurunan ini, teman-teman. Dan diperdagangkan pada angka 68.000 kalau kita lihat di sini. 68.000 pada saat artikel ini ditulis. Bahkan kalau kita lihat secara real time ini turun lagi menjadi 66.000, teman-teman. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan Bitcoin mengalami anjlok, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini teman-teman bisa lihat yang saya tandai ini. Jadi alasan utama di balik penurunan harga Bitcoin ini adalah ketegangan di antara Israel dan Iran. Diketahui bahwa Iran ingin membalas dendam terhadap beberapa kelompok yang berafiliasi dengan
eh, ingin membalas dendam atas tewasnya beberapa kelompok yang berafiliasi dengan Iran yang tewas karena serangan yang dilakukan oleh Israel beberapa minggu lalu, teman-teman. Jadi beberapa minggu lalu Israel mengadakan penyerangan terhadap beberapa titik yang ada di kelompok yang terafiliasi dengan Iran. Jadi baru-baru ini telah beredar rumor bahwa Iran ingin menyerang Israel baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pasukannya yang terafiliasi dengan Iran, teman-teman. Namun dalam pernyataan yang dibuat oleh Israel diklaim bahwa serangan roket yang dilakukan oleh Iran itu diluncurkan terhadap mereka dari wilayah Lebanon. Dalam perkembangan terbaru dikatakan bahwa pesawat tempur Israel terbang di atas Beirut, teman-teman. Jadi tersangka utamanya Bitcoin ini mengalami anjlok, teman-teman. Kalau kita lihat di sini adalah ya disebabkan adanya Israel yang menyerang kelompok-kelompok perlawanan yang dianggap dibiayai oleh Iran, kemudian ternyata banyak menimbulkan korban di kalangan penasihat militer Iran, dan akhirnya Iran memutuskan untuk membalas dendam, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, menurut berita dari media Amerika Serikat yaitu CBS, berdasarkan keterangan dari dua pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya, pejabat tersebut menyatakan bahwa serangan yang akan dilakukan oleh Iran ini diprediksi akan melibatkan sekitar 100 pesawat tanpa awak dan puluhan rudal terhadap target militer di dalam negeri Israel, teman-teman. Dan ini pejabat Amerika ini memperingatkan bahwa Israel akan kesulitan untuk menangkis serangan yang dilakukan oleh Iran dalam skala besar seperti ini. Dan kita lihat di sini pada saat terjadi ketegangan geopolitik dan geostrategi, teman-teman. Ini sebenarnya ketegangan geopolitik mencapai level tertinggi dalam beberapa hari terakhir, sehingga kita lihat di sini baik Bitcoin maupun emas ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya penyebab tersangka utamanya adalah adanya laporan dari outlet media CBS yang menyatakan bahwa akan ada 100 pesawat tanpa awak dan lusinan puluhan misil atau rudal yang akan dihantamkan ke Israel yang akan dilakukan oleh Iran, teman-teman. Sehingga ini menyebabkan terjadinya penjualan Bitcoin secara besar-besaran. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam kondisi seperti ini apakah kita masih layak untuk membeli Bitcoin, teman-teman? Sekarang kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Kita akan coba menganalisa, karena bagaimanapun juga apapun yang terjadi dalam kondisi seperti hari ini tetap Bitcoin ini merupakan store of value atau media penyimpan nilai, teman-teman. Karena kalau kita menyimpan dalam bentuk uang fiat, maka harganya pada saat terjadi kondisi perang itu akan lebih tidak berharga dibandingkan Bitcoin. Jadi kalau misalkan pendapat saya pribadi, teman-teman, jangan diikuti. Kalau teman-teman mau melakukan pembelian atau penjualan Bitcoin, silakan melakukan dior atau investigasi secara pribadi, jangan diikuti cara saya. Namun dalam perspektif saya, kalau misalkan kita mau menjaring Bitcoin itu ada di angka 49.000 US dollar atau 43.000 kalau memang Bitcoin mengalami anjlok parah, teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak terjadi seperti itu, lebih baik kita hold bagi yang punya Bitcoin. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang mengapa Bitcoin mengalami anjlok harga dan siapa tersangka utamanya. Ternyata kita ketahui bahwa adanya ketegangan geopolitik yang luar biasa di antara Israel dan Iran ternyata juga mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin dan emas secara global, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.